Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati Bapak, Ibu Dewan Juri, dan juga teman-teman pemirsa, ikhwah fillah, rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Makan Bakwan. Apaan tuh? Menjadi generasi muda Islam idaman, bekal untuk negeri di masa depan. Nah, maka kalau ada orang ngomong, jangan langsung diputuskan tuh. Dengarkan sampai habis. Nah, rupanya makan bakwan tuh singkatan. Jadi kira apalah kultum makan bakwan, nah gitu kan. Dengarkan sampai habis. Ikhwah fillah rahimakumullah. Berbicara mengenai generasi muda. Maka generasi muda adalah di antara hal yang menjadi tolak ukur untuk melihat apakah suatu negara itu maju atau mundur. Dalam buku kajian tematik Al-Quran tentang kemasyarakatan halaman 290, ya, salah satu penulisnya, Bakri Lakajong namanya, mengatakan kemajuan generasi muda dipandang sebagai suatu kecerahan di masa depan. Tetapi kemunduran generasi muda dipandang sebagai problem kesuraman. Dari situ kita bisa melihat bahwa di antara tolak ukur apakah negara ini maju atau tidak, lihat generasi mudanya. Lantas apa kaitannya antara generasi muda, kemajuan negara dengan tausiah kita apa? Perhatikan tema dai kita apa? Ya, aktualisasi dari intelektual muslim Nusantara untuk menuju negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka di situ ada konsep sederhana yang mesti kita pahami. Apa konsep itu? Begini. Kalau seandainya kita ingin negara kita maju, nggak usah negara lah, yang kecil dulu lah, kota kita, wilayah kita maju, nah, misalnya begitu. Maka penduduk di tempat itu harus beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka generasi muda yang ada pada saat ini, dia akan menjadi penerus di masa depan. Dia akan menjadi estafet kepemimpinan di masa depan. Dia yang berkontribusi di masa depan. Maka kalau tidak dari sekarang generasi muda ini dibentuk, dididik, ya, ditanamkan dalam hatinya keimanan dan ketakwaan, maka bagaimana nanti nasib negara kita di masa depan? Itu adalah konsep sederhana yang mesti kita pahami. Apa dalilnya? Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, kalaulah seandainya penduduk suatu negeri amanu wattaqau, itu kuncinya, beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah kasih berkah, maju negeri itu, jadi sukses negeri itu. Nah, maka itu yang perlu kita tanamkan dalam hati kita, perlu kita ingat. Dimulai dari diri kita sendiri. Itulah kenapa kita namakan dengan generasi muda Islam idaman. Nah, karena kita idam-idamkan, kita pengen kayak gitu nanti di masa depan, ya gitu kan. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah. Lantas, bagaimana caranya menjadi generasi muda Islam idaman untuk bekal negeri di masa depan? Ada banyak sebenarnya, ikhwah fillah. Apa dia? Di antaranya yang pertama adalah memperbaiki iman dan takwa.
Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Artinya apa, teman-teman? Allah ingin kita perbaiki iman dan takwa kita. Maka mulai sekarang kita bisa implementasikan ayat tadi. Kita bisa amalkan. Bagaimana caranya? Misal, kita perbaiki sholat kita. Dari yang bolong-bolong, jadi sholatnya penuh 5 waktu. Mungkin sudah penuh, tapi masih sendiri. Sholat jamaah. Sudah jamaah, tambah lagi rawatib. Sudah jamaah dan rawatib, tambah lagi duhanya, tahajudnya, witirnya, Masya Allah. Apalagi, baca Quran. Jarang baca Quran, baca minimal 1 ayat per hari. Udah sering baca, 1 halaman. 1 halaman, 1 lembar. Apalagi, hafalkan. Nah itu, tambah lagi ilmu agama kita. Karena dengan itulah Allah akan perbaiki hidup kita. Dimulai dari iman dan takwa yang benar dan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari iman dan takwa yang benar itulah nanti akan membawa jiwa kita untuk bisa menjadi generasi yang berkontribusi positif di masa depan. Yang kedua adalah memilih teman bergaul. Jangan sampai kita salah pilih teman, ikhwah fillah. Kalau kita belum soleh barangkali, cari teman-teman yang soleh, yang baik begitu. Biar lama-lama kita ikut vibe mereka, terpengaruh dengan kesolehan mereka. Nah, tapi kalau kita udah soleh misalnya kan, merasa soleh aku nih gitu kan, terus tak peduli masalah pergaulan, hantam semua siapa ditemanin semua. Berteman dengan orang-orang yang nggak soleh. Lama-lama karena dia meremehkan tadi, dia dari soleh lama-lama ikut salah. Kan bahaya. Udah capek-capek perbaiki iman, takwa, belajar, malah berteman sama yang nggak soleh. Jadi nggak soleh, yang bener aja, rugi dong, ya kan? Nah, itu ya, pilih teman bergaul kita. Dan yang ketiga, penuhi hari-hari kita dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda sempurnanya iman seseorang adalah dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat ya untuk dirinya. Artinya apa? Jadilah orang yang produktif. Ya, baca buku, olahraga, bantu orang lain, ya, mendengarkan curhatan orang lain, saling berbagi nasihat, berbagi pengalaman positif, pengalaman yang baik, ya kan? Dengan itu kita bisa jadi manfaat bagi yang lain. Kalau kita tidak sibuk dengan hal yang manfaat, kita nolep, ya kan? Kita apa lagi? Gabut, gitu-gitu aja. Lama-lama kita disibukkan dengan maksiat, dengan keburukan. Maka sibukkan dengan kebaikan dan kebermanfaatan. Yang terakhir, yang keempat, teruslah hijrah dan saling mengingatkan. Memang ikhwah fillah, perubahan itu tidak mudah. Perlu perjuangan, perlu proses. Tetapi sepeda yang dikayuh terus-menerus, walaupun pelan, niscaya akan sampai kepada tujuan. Kita pun kalau mau hijrah, mau berubah, pelan-pelan. Tapi terus bergerak, terus berhijrah. Dan jangan lupa, ajak yang lain. Jangan sibuk sendiri, jangan merasa paling soleh banget gue. Jangan, ajak yang lain. Nah begitu ya, perbaiki iman takwa kita, pilih teman bergaul kita, berbanyak hal positif bermanfaat, dan juga teruslah hijrah dan berdakwah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.